지금 나가. Ini bukan tentang siapa yang memulai permainan, tapi siapa yang menyelesaikannya. Pria ini terlihat seperti orang biasa, cuma pemilik camp perkemahan. Tapi di masa lalu dia adalah orang paling ditakuti, dipaksa meninggalkan dunia kriminal karena terlalu berbahaya. Dan akhirnya dia kembali menempuh rute berbahaya balas dendam setelah adiknya menjadi korban karena kekacauan di masa lalu yang melibatkan dirinya. Dendam, pengkhianatan, dan kekuasaan tak pernah berakhir. Hanya berputar-putar mencari korban. Ikuti jalan dan rute balas dendam pria ini. Siapkan adrenalin. Mimin akan bahas sampai tamat. Tanpa lama-lama, yuk kita gaskan! Tahun 2010, wilayah Yeoudo, Seoul. Dua orang pria sedang di mobil. Mereka adalah kakak beradik. Kakaknya bernama Nam Gi-jun dan adiknya Nam Gi-sok. Gi-jun keluar dari mobil. Saat itu sedang ada pertarungan antar dua kelompok gangster. Grup Busan dengan grup Oh dari Seoul. Perwakilan grup Oh kalah. Dan Gi-jun masuk ke arena melawan Kyota dari grup Busan. Dan Gi-jun menjatuhkan orang ini. Inilah Mercy Fornon. 11 tahun berlalu, orang yang terikat ini bernama manajer Cha dari grup Bongsan. Dia tak pernah menyangka akan ditangkap oleh dua orang asing ini. Dia berteriak, dia akan mendobelkan bayaran mereka asal dilepaskan. Dan dia dihabisi. Di sebuah kedai sashimi, inilah dua penguasa gangster kerah putih di kota Seoul sekarang. Gu Bongsan, ketua grup Bongsan, dan Lee Ju-won, ketua grup Ju-won. Mereka sudah lama tak bertemu. Ternyata kedai sashimi itu terletak di sebuah tanah kosong yang besar. Bongsan ingin meminta tolong pada Jung-won. Manajer Cha bawahannya meninggal. Dan semua itu adalah ulah anaknya Gu Junmo. Karena manajer Cha mengganggu bisnis anaknya, dia sudah kebablasan. Ketua Bongsan meminta tolong, beri pelajaran anaknya, dan urus orang asing yang digunakan anaknya. Awalnya Ju-won menolak, itu urusan keluarganya. Tapi ketua Bongsan ini memohon. Dia tahu tanah ini dibeli grup Ju-won dan sedang bermasalah. Dia akan membereskannya. Kesepakatan tercapai. Kedua bos ini meninggalkan tempat itu. Ketua Ju-won memanggil tangan kanannya, Nam Gi-sok, direktur pelaksana grup Ju-won. Dia ingin Gi-sok yang mengurus masalah anak ketua Bongsan. Apalagi Bongsan berjanji akan mengurus masalah tanah mereka di Yeoudo. Gi-sok digadangkan akan menjadi penerus perusahaan grup Ju-won. Gi-sok sebenarnya enggan, tapi dia terpaksa menerimanya. Gi-sok sudah di mobil dengan asistennya yang bernama Cheon Hae-bom. Hae-bom memberitahu, reputasi Junmo sangat buruk. Bahkan dia menggunakan orang asing sebagai kaki tangan. Seharusnya dia tak mengurus ini. Hotel Dekro, hotel mewah milik keluarga Bongsan. Dan direkturnya adalah orang ini, Gu Junmo. Gi-sok segera bicara pada dua orang asing itu. Pulanglah ke negara mereka. Waktunya hanya 3 hari lagi. Junmo mengambil alih. Kenapa dia kesini? Gi-sok berkata, ayahnya meminta tolong pada ketua Ju-won. Gi-sok memberinya nasihat. Jika dia tak kompeten, jangan lakukan hal bodoh. Itu bisa mengganggu bisnis ayahnya.
Anak muda arogan ini tentu tak terima. Dia mengejek Gisok yang ikut campur. Lebih baik dia mengurus kakaknya yang dibuang. Apa kakinya sudah sembuh? Orang di mobil ini adalah Kim Chun Seok, manajer grup Bongsan. Dia mendapat kabar Nam Gin Sok menemui Junmo. Dia panik dan memarahi anak buahnya. Kenapa orang itu dibiarkan masuk? Junmo tak terima. Dia semakin menjelekkan kakak Gisok yang dibiarkan hidup. Dan Gisok hanya anak yatim yang menjilat bosnya hingga ke posisinya sekarang. Itu membuat Gisok marah dan menamparnya. Sempat terjadi keributan. Gisok berkata, dan mereka pergi dari sana. Itu membuat Junmo berteriak. Di sebuah komplek perkemahan, seorang pria berjalan menyeret kakinya. Dialah pemilik perkemahan ini, Nam Gi-jun. Dan hari itu dia kedatangan tamu, adiknya Nam Gi-sok. Mereka menghabiskan malam dan mengobrol panjang lebar. Kedua saudara ini sangat jarang bertemu. Gisok bercerita, ketua Juwon ingin dia yang menggantikan posisinya. Tapi Gisok masih ragu. Dia ingin keluar dari perusahaan dan bekerja seperti kakaknya. Gisok pergi dari sana. Gi-jun merasa ada yang janggal, bertanya ke adiknya. Dan Gisok sampai ke rumah mewahnya. Posisinya di grup Juwon memang membuatnya mendapatkan banyak uang, tapi dia tak pernah merasakan ketenangan. Dia mendengar bunyi di parkiran dan segera memeriksa ke bawah. Ternyata hanya kucing liar dan Gisok memberinya makanan. Tiba-tiba ada yang menyerangnya. Orang ini tetap melawan dan jatuh. Gisok menduga Junmo lah yang menyuruh pemuda ini. Dan ternyata mereka sangat banyak. Tapi Gisok adalah petarung berpengalaman. Semuanya babak belur dan mencium lantai. Si pemuda masih menyerang. Gisok mengampuninya, menjauhkan pisaunya. Tapi dia ngotot dan mengejar. Dan Gisok terkena tusukan. Dan pagi itu, Gi-jun mendapatkan telepon di HP-nya. Pemakaman dan rumah duka sudah siap. Nam Gi-sok tak disangka meninggal dunia. Para tamu berdatangan. Habyom menyambut rekan-rekan kerjanya yang melayat. Semua grup Juwon berduka. Ketua Juwon datang ke rumah duka dan memberi hormat. Dia tak menyangka ini terjadi. Ketua Bongsan dan anaknya Junmo juga hadir. Junmo memberi hormat, tapi dia tertawa. Saat ingin keluar, dia masih sempat mengejek Habyom. 마음이 아프네요. Orang ini adalah salah satu direktur Juwon, Choi Seong-chol. Dia menyapa manajer grup Bongsan, Chun Seok, bertanya apa grup Bongsan terlibat. Keduanya bertengkar, apalagi Chun Seok dulu anggota mereka. Dan terpaksa ditunda karena orang-orang kejaksaan datang. Jaksa muda ini bernama Lee Gyeom-son. Yang mengejutkan, dia adalah anak ketua Juwon. Song-chol segera menghadangnya. Dia memintanya pulang saja. Ketua Juwon memang tak pernah mengizinkan anaknya bersinggungan dengan usahanya. Dia ingin anaknya hidup bersih dan normal, tak tersentuh pengaruh gangster. Song-chol memintanya pergi. Dan tiba-tiba orang yang tak disangka datang, Nam Gi-jun.
Mungkin anak-anak baru di grup Jowon tak mengenalnya, tapi dia adalah legenda. Song Chol segera meminta anak buahnya memberi hormat. Orang ini adalah kakak direktur Gi-sok. 기석이 Dan Gi-jun melihat mayat adiknya. Ada luka besar di lehernya. Song Chol mengatakan Gi-sok terlibat perkelahian dengan para remaja liar yang masuk ke rumahnya. Tapi Gi-jun tahu siapa adiknya. Dia tak percaya. Ketua Bongsan dan Ketua Jungwon sedang minum bersama. Bongsan bertanya siapa penerusnya sekarang. Kenapa tak anaknya saja? Tapi Ketua Jungwon tak ingin anaknya bersentuhan dengan dunia gangster. Dan ini masih suasana duka. Dan tiba-tiba Gi-jun dengan santainya masuk ke dalam. Keduanya kaget. Gi-jun berkata, 하셨는데 오늘만큼은 dia terpaksa kembali ke sini. Apa mereka ingat janji 11 tahun yang lalu? Dulu dia diminta mengundurkan diri dari dunia gangster. Dan ternyata masih ada janji di masa lalu yang dibuat. Ketua Jowon mengatakan dia berjanji tak akan membuat Gi-sok dalam bahaya dan menjaganya. Gi-jun berkata, 약속을 지켰는데 dia menepati janjinya, tapi mereka berdua tak menepatinya. Dan Gi-jun bertanya, kematian adiknya apa benar yang seperti diberitakan? Keduanya terdiam dan Gi-jun pergi dari sana. Saat kembali ke mobil, seseorang memanggilnya. Habyom mengenalkan dirinya. Dia adalah asisten adiknya. Habyom berjanji akan mengurus pemakaman. Dan Gi-jun pergi dari sana. Dia menuju rumah adiknya dan mulai memeriksa setiap detail dan sudut rumah. Dia menemukan buku tentang wira swasta. Ternyata adiknya memang berniat keluar dari grup Jowon. Gi-jun menemukan kotak untuknya yang belum sempat dikirim. Itu adalah hadiah ulang tahun dari adiknya. Gi-jun membalut kakinya dan keluar dari rumah itu. Gi-jun datang ke kantor polisi, ingin menemui tersangka yang menghabisi adiknya. Tapi petugas ini menolak. Keluarga korban tak bisa bertemu dengan tersangka. Inspektur yang bernama Sek-yun ini juga bicara. Mereka tak bisa. Gi-jun bisa hadir di pengadilan. Tapi Gi-jun berbisik ke Inspektur Sok-yun. Mereka sudah lama mengenal dan dia tahu masa lalunya. Dan tentu saja Gi-jun diizinkan menemui tersangka di ruang arsip. Pemuda ini bernama Hui-chan. Gi-jun bertanya apa yang dia lakukan di rumah adiknya. Siapa yang menyuruhnya? Awalnya Hui-chan meminta maaf. Tapi dengan kurang ajar, pemuda ini tertawa. Dan malah mengancam Gi-jun. Gi-jun dengan santai berkata, 누구들을 찾아갈 거야. dia akan mencari semua teman-temannya yang bersamanya hari itu. Dan keluarganya. Hui-chan menahannya. Dia tak takut tolong habisi orang tua sialannya yang telah membuang dia dan adiknya. Gi-jun berkata dengan santai, jadi dia punya adik. Barulah pemuda ini pucat. Gi-jun pergi dari sana. Inilah adik Hui-chan yang bernama Hudu. Dan dia sudah diikuti oleh Gi-jun. Gi-jun masuk ke warnet itu, melihat keadaan sekeliling. Dan dia menemukan Hudu berjalan ke arahnya. Sekelompok remaja datang ke dalam dengan senjata. Mereka memang sudah menunggu Gi-jun, mengusir semua pengunjung keluar. Hudu juga mendekat ke orang-orang ini. Salah satunya berkata, dia sudah tahu siapa Gi-jun, dan mereka sudah menjebaknya. Gi-jun menjawab, mereka salah. Dialah yang menjebak mereka semua. Para pemuda ini tertawa meremehkan. Gi-jun bertanya siapa yang menyuruh mereka. Mereka dengan sombong menjawab. 너도 죽여줄까? Dan seseorang menyerang dari belakang. Yang terjadi berikutnya lebih mengerikan. Tak seperti adiknya, Gi-jun tak ada ampun. Para pemuda yang tersisa saling menyalahkan. Mereka meminta ampun. 저 진짜 아니에요. Dan adik Hui-chan dibawa pergi. Inilah yang terjadi. Tak mungkin seorang pemuda seperti Hui-chan menghabisi Gi-sok. Gi-sok menghajar pemuda ini.
Mereka semua ketakutan dan kabur dari tempat itu. Gisok mencabut pisaunya. Saat dia akan kembali ke lantai atas, seseorang menunggunya di balik pintu. Seorang pria datang ke rumah duka, menemui ketua Juwon. Lalu mereka bicara di mobil. Orang ini bernama Cha Yong-du, seorang inspektur di kepolisian. Orang inilah yang sering membantu grup Juwon jika mereka tersangkut masalah hukum. Juwon mengatakan tadi Gi-jun kesini. 기준이가 왔다 갔어. 그건 오히려 제가 여쭈고 싶은데요. 최근에 남기석 전무가 회사를 떠나겠다고 말씀드렸다죠. 예. 기석이 진짜 애들 짓인지 아닌지 알아봐. Yong-du tak menyangka orang itu masih hidup. Juwon ingin Yong-du menyelidiki kasus kematian Nam Gi-sok. Apa benar dia memang dihabisi oleh para anak remaja itu? Atau ada pihak lain yang terlibat? Yong-du menyanggupinya. 파의 2인자로 조직을 기업으로 Kantor Kejaksaan Seoul. Kepala tim divisi khusus Jang sedang membahas kasus kematian Nam Gi-sok, tangan kanan grup Juwon, yang mengubah bisnis grup Juwon menjadi ilegal. Mereka tak yakin kematiannya disebabkan para remaja itu. Mereka membahas dua geng terbesar di Seoul, geng Juwon dan geng Bongsan. 서울 이 한복판에서 에서는 5개월 남겨두고 오바? 그의 아들 오승원의 죽음이었습니다. Terbentuk setelah melakukan kudeta ke geng Oh Byondong yang menguasai Seoul di masa lampau, dipimpin ketua Oh. Insiden yang memacu kudeta adalah kematian putranya Oh Sung-won, dan anehnya mirip dengan kasus Nam Gi-sok di masa sekarang. 남기석 전무. 엄한 경찰 팔아먹지 말고 확실하냐고. Kepala tim Jang memperingatkan insiden perang 11 tahun di masa lalu tak boleh terulang lagi. Akan banyak korban jatuh. Dan banyak jaksa serta petugas kepolisian dipecat. Jaksa Jang ingin mereka menyelidiki kasus ini, meminta mereka semua keluar. 나가라고. Dan Lee Gim-son diminta datang ke kantornya. Ternyata kepala Jang tahu latar belakangnya. Dia mengawasinya. Dia tahu Gim-son tak dilibatkan ayahnya di grup Juwon. Jaksa Jang meminta Gim-son mengurus kasus Nam Gi-sok. Dia akan memberinya kesempatan. 노선 확실히 정해서 제대로 올라갈 기회. 맡아서 잘 운전해봐. Dan Gi-jun sudah kembali menemui Hu-chan. Di telepon terdengar suara adiknya meminta tolong. Hui-chan tak punya pilihan. Dia sangat sayang adiknya. Dia mengatakan soal aplikasi bernama Makam. Mereka memperalat remaja yang kabur demi uang. Dia membaca postingan di aplikasi itu. Uang hadiah yang besar. Mereka hanya bilang lokasi dan target. Lalu mereka mengerjakannya. Dan orang-orang dari Makam memberinya pengacara. Dia akan membawanya ke sini. Tanyakan sendiri. 이럴 땐 진짜 전문가 말 듣는 게 편해. Nona ini bernama Yun. Dia adalah pengacara dari Makam. Dia mengambil surat pernyataan dari Hu-chan, pengakuan bahwa dia pelakunya, dan orang ini pergi. Yun pun menelpon seseorang. Dia sudah membereskannya. Surat pengakuan. Remaja itu akan dipindahkan ke pusat penahanan minggu depan. Dan habisi dia di sana. Segera kirimkan uangnya. Dan seseorang masuk ke mobilnya. Gi-jun mengatakan siapa dirinya. 죽은 남기석 형. 경찰서야. 나는 변호사고. 감이 아예 없네. Wanita ini mentertawakan Gi-jun. Mereka di kantor polisi dan dia pengacara. Dan Gi-jun mengatakan hubungannya dengan Makam. Pengacara Yun tak punya pilihan. Terpaksa mengatakan apa yang dia tahu. Makam adalah aplikasi yang menghubungkan klien dengan pengganti. Biasanya permintaan ilegal. Menggantikan orang lain untuk menjadi kambing hitam di penjara. Lalu mereka akan mempostingnya. Dan biasanya akan dibayar mahal. Karena banyak remaja yang kabur dari rumah, setelah mereka menemukan yang cocok, barulah pengacara Yun membereskannya. 돈만 주면 없는 죄도 만들어서 어디든 갈 사람. 언니들 급한 거? 이렇게 수요하고 공급이 생기면 무덤방이 여기 몇 층이야? 얘네를 연결하는 거죠. 내가 아는 거는 진짜 이게 다예요. Inilah kartu nama perusahaan yang membuat Makam, Enclin, dan Gi-jun mengenal nama itu.
Inilah CEO Enclin, bernama Sim Seong-won. Dia sangat senang. Urusan sudah dibereskan pengacara Yun. Uang pembayarannya sangat banyak. Song-won meminta tangan kanannya Yang Sik menutup aplikasi makam untuk 3 hari untuk jaga-jaga. 그냥 뭐 애들 사고로 끝낸 모양입니다. 면이 깐깐해서 그렇지 일 처리는 확실하다니까. Dan Gi-jun datang ke kantor Enclin. Mereka memintanya keluar. Mereka sudah tutup. Karyawan ini mencoba mencegahnya. Gi-jun meminta panggilkan bosnya Seong-won. Pria ini bertanya apa dia tahu bisnis mereka. Gi-jun hanya diam. Beberapa orang karyawan berdiri dan Gi-jun mulai menghajar orang-orang ini. Si resepsionis ketakutan. Sementara di mobil, Song-won menerima telepon dari resepsionis kantornya. Suara di seberang menyebut namanya tanpa bos, membuat Song-won marah. 아이 씨발 뭐야 다짜고짜. Gi-jun pun menyebutkan namanya. Dia akan menunggunya di kantor. Barulah Song-won pucat. Dia melupakan sesuatu yang penting. Orang paling berbahaya di Seoul di masa lalu. Dia memaki kenapa dia bodoh sekali. Dan dia bertanya, 야 지금 회사에 애들 몇이나 있어? 아니 내가 왜 제일 중요한 인간을 미처 생각 못했지? 응? dan semua anak buah Song-won sudah di ruangan. Dan tinju melayang. Semua jatuh dengan keras ke lantai. Akhirnya Seong-won sampai di kantor. Semua anak buahnya sudah tidur di lantai. Dia langsung menuju ruangannya, menyapa Gi-jun dengan ramah. Yang Sik pun segera membawa anggota mereka yang jatuh keluar. Song-won duduk bertanya apa kabarnya, tapi sebenarnya dia sangat takut dengan Gi-jun. 기준 씨? Song-won langsung duduk di lantai. Dia sangat mengenal betapa berbahayanya orang ini. Dia hanya pesuruh dan menerima perintah dan bersumpah. Dia awalnya tak tahu targetnya Gi-sok, tapi perintah sudah diambil. Uangnya sudah dia terima dan tak ada yang bisa dia lakukan. Dia tak akan mengirim pemula jika tahu targetnya Gi-sok. Gi-jun bertanya siapa. 누구야? 그거 알게 되면 기술이 너도 곤란해져. 판단은 내가 할게. Awalnya Song-gyun menolak. Dia tak bisa melanggar kode etik perusahaan. Tapi rasa takutnya pada Gi-jun lebih besar. Dia menangis dan kena pukul. Gi-jun keluar dari sana. Dia sudah tahu siapa yang memberi perintah. Gu Junmo, putra ketua Bongsan. Dan rute balas dendam itu semakin jelas. Nam Gi-jun bisa mengambil langkahnya. Tentu saja ketua Juwon mendapatkan infonya. Song Chol melapor padanya. Gu Junmo pelakunya. Ketua Juwon ingin menemui ketua Bongsan lebih dulu. Dan siang itu, Kim Chong-sok, manajer Bongsan, datang ke Enclin menemui Song-yun. Dia marah dan bertanya, apa benar Gi-jun kesini tadi malam? 주원이랑 싹 정리하고. 기준이 형 어제 여기 왔었다면서요. 구상무님이 앵클린에 직접 의뢰한 겁니까? Apa betul perintah untuk menghabisi Gi-sok datang dari Junmo, anak bosnya? Song-won dengan marah membenarkan. Gi-jun sudah tahu semuanya. Dia tak berani berbohong ke Gi-jun. Mereka dulu satu geng dan tahu betapa berbahayanya Gi-jun. Sok-chul pun marah lalu pergi dari sana. Dia tahu situasi akan kacau ke depan. 그 무당년 족치든지 해야지. Di tempat makan rahasia, ketua Juwon sudah di sana. Tak lama Bongsan pun sampai. Juwon tanpa basa-basi langsung ke poinnya. Siapa yang mengganggu pihak lain harus menanggung akibatnya, bahkan dengan nyawanya. Juwon mengatakan pelakunya adalah putranya. Bongsan kaget. Dia tak menyangkanya. Putranya memperkerjakan Sim Song-won dari Enclin. Itu bukan hanya ulah remaja liar. Dan malam tadi Gi-jun menghancurkan Enclin. 그 말 책임져야 한다는가? 내가 사실 확인도 안 했을까? 자네 아들 준모가
심성환한테 의뢰를 했다네. 그래서 어젯밤 기준이가 앵클린을 작살냈고. Ketua Juwon pun marah. Dia sudah tahu faktanya. Bongsan menyangkalnya. Dia malah menuduh Gijun yang mengacau. 11 tahun yang lalu, tak ada yang boleh menyentuh anaknya. Dia akan melakukan apa saja. Juwon pun mengatakan itu masalahnya. Aturan tetap aturan. Dia akan menghukum putranya sendiri atau berperang dengan geng Juwon. Masalahnya sekarang Gijun sudah bergerak. Mereka kaget ternyata Gijun sampai ke sana dan ikut duduk. 재물에 답변해 주시죠. 야, 이 새끼야! 무관하시죠? Bongsan mulai pucat. Gijun pun bertanya, ini pertanyaan terakhirnya. Apa kalian berdua ada kaitan dengan kematian adiknya Gisok? Bongsan marah dan memakinya. Juwon membela Gijun. Dia akan mengikuti aturan dan mengurus ini. Bongsan pun ragu dengan Gijun. Berkata dia akan mengurus Songwon dan para berandal pemuda liar itu. 누군지는 이미 알고 있으니까. 이건 네 일이기도 하지만 주은 일이기도 해. Tapi Gijun berkata, dia sudah tahu dalangnya dan percaya mereka berdua tak terlibat. Dia akan mengurusnya sendiri. Saksikan saja. Lalu pergi dari sana. Bongsan mulai ketakutan. Apa yang harus dia lakukan? 남기준이 개판치는 거 또 원하는 거 있으면 다 말해. 카지노? 아니면 면세점? Dia meminta tolong ke ketua Jungwon. Tolong bantu dia. Dia akan memberikan kasinonya ke grup Juwon. Tolong bantu dia menghabisi Gijun. Jangan biarkan dia bertindak. Juwon menolak. Ketua Bongsan berkata, jika anaknya Junmo meninggal hubungan mereka berakhir. Tapi Juwon tak takut dan akan pergi. Tapi Bongsan kembali memberikan penawarannya. Ambillah hotel De Akro-nya. Hotel mewah bintang 5-nya. Membuat Juwon berhenti. Itu tawaran menarik. 디크로 호텔 뭐하러 줘? 자네한테 넘긴다고. Dan malam itu ketua Bongsan datang ke kediaman anaknya dan langsung menghajarnya dan bertanya apa dia pelakunya. Junmo pun mengaku dialah pelakunya. Gisok menghinanya dan itu membuatnya dihajar lagi. Bongsan menyadarkan anaknya. Dia memang tak kompeten, tapi dia adalah anaknya. Untuk sementara dia harus bersembunyi. Nam Gijun memburunya. Turuti perintahnya. 남기준한테 죽기 싫거든. 알겠어? Gijun pergi mengunjungi teman lamanya, teman satu gengnya dulu. Pemilik fasilitas olahraga baseball yang bernama Choi Byung-ho. Dulu mereka sama-sama di geng Oh sejak muda. Byung-ho turut berduka cita tentang adiknya. Menduga Gisok dihabisi seseorang. Gijun sudah tahu siapa pelakunya. Dia butuh pemukul miliknya seperti punyanya di masa lalu. Byung-ho menyanggupinya. Dia juga memberikan plat besi untuk penyangga kakinya. Gijun mencobanya. 이것부터 가져가. Dan keputusan sudah dibuat. Ketua Juwon untuk sekarang tak akan ikut campur. Biarkan Gijun menyerang Bongsan. Songchol protes ke ketuanya. Akan banyak anggota mereka yang protes soal ini jika mereka tak ikut campur. Tapi ketua Juwon yang sudah ditawarkan hotel meminta jangan lakukan apa-apa. 별내 만드시면 다른 사람도 아니고 남전무입니다. 피곤해. Dan ternyata semua pembicaraan itu disadap oleh anaknya sendiri, Gyomson. Dan dia melihat ke halaman. Habyom datang ingin bertemu ketua. Tentu Songchol menghalangi. Habyom ingin bertanya, apa ketua akan bergerak untuk menyerang Bongsan? Mereka sudah tahu pelakunya adalah Gu Junmo. Habyom ingin ketua memulai membalas dendam. Chongsol menjawab, ketua sudah tahu. 근데 좋으시겠어요. 구준모 짓인가? 예? 알고 계셔. 윗선 결정 따르면 되는 거야. Dan sekarang bos meminta mereka untuk tak bertindak. Habyom tak terima. Yang paling diuntungkan dari meninggalnya Gisok adalah Chongsol yang akan mengambil posisinya. Orang ini marah dan menamparnya.
dan Gyeomson datang ke halaman, mencegah Songchol. Habeom segera pergi dari sana. Chonsol berkata, urusan perusahaan dia tak boleh ikut campur. Sebelum pergi, Gyeomson mengatakan hal aneh. Pihak mana yang akan mendapatkan keuntungan jika mereka memanfaatkan situasi? 실장님은 어떻게 생각하세요? 득보다 실이 많습니까? 진짜 Gi-jun pun kembali ke rumah adiknya. Habeom sudah menunggunya dan mengatakan kebenaran. Ketua Juwon memilih diam, tak ingin berurusan dengan Bongsan. Itu membuat Habeom kecewa. Gi-sok sudah seperti kakaknya sendiri. 근데 전 그런 윗선 우린 윗선 결정만 따르는 거라고. Pengacara Yon ingin ke parkiran dan seseorang sudah masuk ke mobilnya. Itu adalah Habeom. Pengacara Yon tak punya pilihan. Dia membawa Habeom ke markas makam. Semua orang sibuk memposting mencari Gu Junmo, lengkap dengan info mobil dan plat nomornya. Hadiahnya 30 juta won. Tentu saja semua orang yang memiliki aplikasi makam heboh dan mulai bergerak. Mulai banyak info yang bermunculan. Akhirnya seorang pengantar makanan melihat mobil Junmo, merekam, mengejar, dan mengirimnya ke makam. Mereka mendapatkan lokasi Junmo. Habeom segera memberitahu Gi-jun. Dia menemukan lokasinya. Dan Gi-jun sudah berada di depan Hotel Deakro. 구준모 찾았습니다. Sementara di rumah Ketua Juwon, anaknya Gyeomson mendapatkan info siapa pelaku pencabutan nyawa Nam Gi-sok, yaitu Gu Junmo, anak Ketua Bongsan. Dia yang menyewa Enklin untuk melakukannya. 근데 회장님, 이미 앵클린을 작살내놨더라고요. Inspektur Cha Young-do yang menelpon memberi usul kepada Ketua Juwon. Ini adalah kesempatannya. Nam Gi-jun sudah kembali. Dia perlu membuat aturan baru. Biarkan Gi-jun menghabisi Junmo. Setelahnya dia akan langsung menyerang grup Bongsan, ambil alih semuanya. Ketua Juwon jadi tertarik. 남기준이 떠나면서 만들어졌습니다. 지금은 전부 회장님 선택에 달렸다는 걸. Dan semua itu didengar Gyeomson anaknya. Dia membuka berkasnya. Surat pemeriksaan dari pengadilan sudah turun. Tersangkanya adalah Gu Bongsan dan ayahnya Lee Ju-won. Sekarang dia bisa memilih siapa yang akan dijadikannya tersangka. Malam itu hujan, dan Ketua Bongsan meminta tolong ke Choi Byung-ho untuk menghabisi Nam Gi-jun. Dia dulu juga jagoan geng Oh, tapi Byung-ho menolak. Dia juga ada 11 tahun yang lalu di tempat itu. Dia takut menghadapi Gi-jun. 예, 저도 있었거든요. Dan keluar dari mobil. Dia kembali dan bicara dengan Ketua Bongsan, memberinya clue. Apa dia yakin para remaja itu yang menghabisi Gi-sok? Itu membuat Ketua Bongsan berpikir, Gi-sok juga jago bertarung. Itu tak mungkin. Dia meminta asisten Do-kyung segera membawa Junmo ke rumah aman dan minta anak buah mereka menyelidiki siapa petugas kepolisian yang pertama menemukan Gi-sok. Dapatkan detailnya. Di ruangan penthouse Hotel Deakro, Junmo sedang berpesta dengan teman-temannya. Chun-sok segera datang ke sana, memintanya untuk pergi ke rumah aman. Mereka harus pergi sekarang. Tapi pemuda sombong ini menolak. Chun-seok memohon, ini darurat. Nam Gi-jun sedang mencarinya. Pemuda arogan ini tak percaya. Kenapa mereka takut dengan satu orang bajingan? Chun-sok berteriak, orang itu berbahaya. Dan Do-kyung juga sampai di sana, mematikan musik, meminta semuanya keluar. Dia segera menyuruh Junmo untuk ikut dengannya ke tempat aman. Kalau perlu, dia akan menyeret dan menghajarnya. Ini adalah perintah ketua. Dan itu sempat membuat kedua orang ini bertengkar. Membuat Junmo berteriak. Tapi sudah terlambat. Gi-jun sudah di sana, menghajar penjaga di lift. Dan Do-kyung segera menyeret Junmo. Tapi Gi-jun sudah masuk ke dalam, menghajar penjaga. Junmo tak takut, malah ingin menonton pertarungan itu. Gi-jun pun bergerak. Chun-sok sempat menahan Gi-jun. Ingatlah hubungan baik mereka di masa lalu. Junmo dengan berani menghadapi Gi-jun.
dan baru sadar betapa mengerikannya orang ini. Do-kyung menyerang Gi-jun dan Chun-sok segera menyeret Gi-jun pergi. Tentu saja Do-kyung bukanlah lawan sepadan Junmo. Dia jatuh dengan keras. Gi-jun ingin mengejar, tapi Junmo sudah pergi. Saat keluar parkiran, ada mobil yang menghadang. Itu Habiom, tapi dia juga tak bisa menghentikannya. Ketua Bongsan cemas menelpon anaknya. Untunglah anaknya berhasil selamat dan mobil itu meluncur ke safe house. Itu tempat yang sangat jauh di tengah pegunungan dan hutan. Dan akhirnya mereka sampai. Di kantor Englin, Song-hyun dan Yang-sik menghancurkan dokumen dan barang bukti. Song-hyun sibuk mengambil uang di berangkasnya dan seseorang masuk ke sana. Itu Gi-jun dan menyapa Song-won. Orang ini segera memasukkan isi kopernya kembali. Gi-jun meminta dia mencari di mana Junmo. Song-won memohon, itu akan sulit. Gi-jun berkata, cari dia dan waktunya cuma sehari. 하루 준다. Sementara itu Song-chol memeriksa kamar tuan mudanya. Dia curiga pada anak bosnya. Dan akhirnya dia menemukan Gyeong-som menyadap semua pembicaraan di rumah itu. Song-chol pun menemui anak bosnya. Apa alasannya melakukan penyadapan? Kenapa dia memberi petunjuk padanya? Pemuda ini berkata, jaksa dan gangster tak jauh berbeda. Mereka hanya mencari keuntungan yang paling besar. Dia mengerti ayahnya takut berperang dengan geng Bongsan karena kematian Nam Gi-sok. Tapi dia menganggap ini peluang. Grup Jungwon bisa melahap grup Bongsan. Sun-chok sedang menelpon. Junmo berteriak memanggilnya dari dalam. Junmo ingin tahu apa yang terjadi di masa lalu. Kenapa semua orang takut dengan Nam Gi-jun? Dan akhirnya Chun-sok menceritakannya. Dulu hanya satu geng yang berkuasa di Seoul, grup Oh Byung-dong. Ayahnya dan Juwon adalah petingginya, dan Nam Gi-jun adalah salah satu direktur. Saat itu, geng Oh sedang berperang dengan geng Busan. Ketua Oh ingin ekspansi ke Jepang, jadi pelabuhan Busan harus dikuasai. Tapi semuanya sudah terlambat. Geng Busan menyerang mereka duluan. Mereka mencoba bertahan. Dan kalah jumlah. Saat itulah dewa perang mereka muncul, Nam Gi-jun, seorang petarung terkuat di geng Oh. Dia dianggap dewa oleh seluruh anggota. Gi-jun meminta maaf telah terlambat. Semua orang sadar siapapun lawannya dan berapapun banyak jumlahnya itu tak penting bagi Nam Gi-jun. Dan sejak saat itu geng Oh Byung-dong menguasai Busan. Dan rumornya ketua Oh akan menyerahkan perusahaan pada Juwon dan Bongsan. Itu membuat putra ketua Oh Song-won cemburu. Dia tak terima. Dan Song-won memerintahkan orang-orangnya menghabisi Bongsan dan Juwon. Tapi orangnya gagal dan membocorkan informasi. Siapa yang menyuruhnya? Ternyata orang itu adalah Song-won, direktur Enklin sekarang. Dia memberikan buktinya. Dan akhirnya kudeta dilakukan. Orang suruhan menghabisi Sung-won, putra ketua Oh. Tentu saja ketua Oh tak terima. Dia memerintahkan tangan kanannya menghabisi Bongsan dan Juwon. Bongsan tertangkap. Dan Juwon juga mengalami nasib yang sama. Sebelum tertangkap, Juwon sempat menelpon Gi-jun. Keduanya diinterogasi. Bongsan bahkan menjual temannya. Dia tak tahu apa-apa. Dan Gi-jun sudah di luar menyerbu markas ketua Oh. Dia memang memihak ke Juwon karena Gi-jun berhutang nyawa padanya di masa lalu. Dia sudah menghabisi semua penjaga di luar.
Tangan kanan ketua Oh, Heidu, berhadapan dengan Gijun dan bertanya apa dia yang menghabisi anak ketua Oh. Kenapa dia melakukannya? Tapi Gijun menjawab. 그게 중요합니까? Dan keduanya bertarung. Yang tak disangka ketua Oh, seluruh penjaga dan tangan kanannya dikalahkan. Gijun segera melepas Lee Joo-won dan Bong-san. 죄송합니다. Sekarang keadaan berbalik. Mereka meminta ketua Oh menghabisi dirinya sendiri. Sejak saat itu Joo-won dan Bong-san mengambil segalanya, membagi kekuasaan menjadi dua, dan aturan dibuat untuk perdamaian kedua grup gangster. Siapa yang menanggung kekacauan akan menanggung akibatnya. Nam Gi-jun adalah korban dari peraturan itu. Dia yang paling berjasa dan dia yang membuat kekacauan. Gi-jun mengundurkan diri dan tendon Achillesnya dipotong, makanya kakinya cedera. Kedua ketua sebenarnya takut padanya, tapi tetap saja Junmo tak percaya. Semua itu hanya cerita yang dibesar-besarkan. Semakin banyak penjaga yang didatangkan ke rumah aman, dan semakin stres pula Junmo dikurung di dalam. Dia memberontak tapi tak bisa keluar. Chon-sok memberitahu anggotanya dia akan kembali ke Seoul, meminta mereka semua bertugas dengan baik. Junmo memutar otaknya dan dia menelpon dua orang asing dari Mongol. Dia punya pekerjaan untuk mereka. Mereka akan menghabisi satu orang untuknya dan uangnya besar. Kedua orang Mongol yang bernama Okur dan Anton ini menyanggupi. Di kantor, ketua Bong-san menerima hasil laporan anak buahnya. Pemimpin kasus Nam Gi-sok adalah Inspektur Han Sok-yeon. Dia yang menemukan jasadnya, dan dia juga yang menutup kasus itu dengan cepat. Bong-san memberi perintah bawa orang ini padanya segera. Dan ternyata Chon-sok ke Seoul untuk menemui Gi-jun. Dia menanyakan keadaan dan kabarnya. Chon-sok dulu sangat menghormati Gi-jun karena bekerja sebagai bawahannya. Dia memberi info Junmo tak akan mundur. Gi-jun akan melawan seluruh grup Bong-san. Gi-jun bertanya, apa dia akan melawannya juga? Chon-sok menggeleng, dan dia memberikan kertas. Disinilah Junmo bersembunyi. Dia tak bisa kabur terus-menerus. Dia akan meninggalkan perusahaan, dan Gi-jun pergi dari sana. Lokasi yang ditunjukkan adalah Hotel De Acro. Dia melihat lantai 13 sedang tutup untuk renovasi, dan Gi-jun menaiki lift. Di mobil, Chon-sok menghela nafas panjang. Dia bergumam meminta maaf ke Gi-jun. Itu semua ternyata hanya jebakan. Junmo yang memintanya menemui Gi-jun. Berpura-puralah dia tertekan dan akan kabur dari perusahaan. Giring dia ke perangkap. Jika tidak, putrinya yang akan masuk sekolah akan dalam bahaya. Chon-sok terpaksa melakukannya. Gi-jun masuk ke area itu. Plastik dan perbaikan di mana-mana. Dia masuk ke dalam. Dan dua orang asing menyerangnya, Anton dan Okur. Kedua orang ini kesulitan. Mereka menemui lawan tangguh. Dan Anton menjadi korban pertama golok temannya sendiri. Okur juga mengalami nasib yang sama. Telepon dari Okur masuk. Junmo bertanya apakah sudah beres. Dan Gi-jun berkata, 꼭 할 테니까. Itu membuat Junmo pucat. Inilah kejadian 11 tahun sebelumnya. Ternyata Nam Gi-sok lah yang menghabisi anak ketua Oh dan segera melarikan diri dari sana. Gi-jun tahu adiknya yang melakukannya. Dia mengambil tanggung jawabnya. Malam itu ketua Bong-san mendatangi Inspektur Kepolisian Cha Yong-du. Dia ingin meminta bantuan Yong-du. Awalnya Yong-du mengatakan anaknya lah yang merusak aturan. Junmo lah yang memulai semuanya. Tapi Bong-san tak peduli. Dia mengingatkan Yong-du tentang petaka 11 tahun yang lalu agar tak terulang lagi.
Dia harus menolongnya untuk menghabisi Gijun, dan ketua Bongsan pergi. Yongdu sangat kesal, ayah dan anak sama saja. Junmo sangat khawatir dan geram. 2 orang suruhannya gagal. Dia tak bisa dikurung di safe house ini terus. Junmo pun menelpon kenalannya. 2 orang ini pun datang. Para penjaga menyuruh mereka pergi. Ini bukan kawasan biasa. Ini bukan kawasan bagi warga sipil. Dan 2 orang ini menyerang para penjaga safe house. Mengalahkan mereka dengan mudah dan masuk menemui Junmo. Orang ini bernama Jang In-seok. In-seok dulunya adalah seorang juara MMA, tapi dia kehilangan gelarnya gara-gara narkoboy. Dan salah satunya bernama Hyung Jin. Keduanya memang terkenal sebagai petarung kotor. Dan uang bayarannya 1 miliar untuk menghabisi 1 orang. In-seok dan temannya tentu tertarik. Dan mereka pun pergi dari safe house mencari di mana targetnya. Saat Chon-sok sampai di safe house, dia langsung memarahi penjaga yang tak becus menjaga Junmo. Memerintahkan mereka segera mencarinya. Ternyata tak lama Junmo menelponnya. Pemuda ini ingin mencari Gijun. Dia tak ingin hidup dalam ketakutan. Nam Gijun pergi ke Dr. Ho yang sudah lama dikenalnya dan mengobati luka-lukanya. Dr. Ho tahu kalau Gijun sedang membalaskan dendam adiknya. Dia tak berniat menghentikan Gijun dan memintanya tak terluka lagi. Gijun duduk di luar menunggu obatnya. Dan rekan lamanya Byung Ho menelponnya. Byung Ho mengabari besok dia akan menemui Juwon dan meminta Juwon menangani kematian adiknya sesuai aturan. Dan Juwon akan mengurus pemuda yang bernama Junmo itu. Saat Byung Ho masuk ke ruangannya, ternyata Junmo sudah di sana. Junmo mengejeknya siapa dia yang akan mengurusnya. Byung Ho tetap menghidupkan teleponnya dengan Gijun. Dan pemuda ini meminta Byung Ho membawa Gijun ke sini. Tentunya Byung Ho menolak dan memintanya pergi saja dari sini demi keselamatannya. 2 orang bayaran Junmo juga sudah di sana. Byung Ho mengacuhkan Junmo dan memintanya pergi dari sana. Dan dengan pemukul, Junmo menyerang Byung Ho. Memukulinya berkali-kali hingga meninggal. Dan tiba-tiba Chon Seok muncul dan berusaha menghentikan tuan mudanya, bahkan sampai melemparkannya. Chon Seok khawatir dengan Byung Ho yang sudah tak bergerak lagi. Bagaimanapun orang ini adalah seniornya. Itu membuat Junmo kesal pada Chon Seok. Sebenarnya siapa yang dia khawatirkan? Chon Seok akhirnya tak tahan dengan perilaku pemuda ini. Chon Seok pun meluapkan amarah yang dipendamnya dan menyerang Junmo. Menyalahkan pemuda ini atas semua kekacauan yang terjadi. Kedua orang ini segera menolongnya. Dan Junmo balik menyerang bawahannya sendiri. Memukulnya berkali-kali hingga meninggal. Dan In-seok pun menghentikan Junmo. Junmo mengambil ponsel Byung Ho. Ternyata panggilan masih berlangsung. Junmo memberitahu dia telah menghabisi rekan lamanya. Dan mengajak Gijun bertemu. Dia akan mengirimkan alamatnya. Tak lama Gijun pun sampai ke sana. Melihat kedua orang yang dikenalnya sudah meninggal. Dan Gijun mengambil tongkat baseball yang telah Byung Ho buat untuknya. Dan dia menghubungi Songwon untuk membersihkan tempat itu. Tak lama Songwon pun datang dengan timnya. Memerintahkan orang-orangnya segera bekerja. Sementara itu di tempat lain, ketua Bongsan membawa seorang petugas kepolisian yang ternyata Han Sok-yun. Sok-yun kaget saat tahu ketua Bongsan yang menculiknya dan dia disiksa agar mengakui apa yang sebenarnya terjadi. Bongsan tahu saat Gi-sok meninggal, dialah yang lebih dulu sampai di TKP. Dan akhirnya setelah disiksa, petugas ini mengaku kalau ada orang lain di TKP saat kematian Gi-sok. Petugas ini menunjukkan bukti rekaman yang ada di HP-nya. Saat Bongsan mendengarnya, dia sangat kaget. Sementara itu di rumah amannya, Junmo tak sabar untuk menghabisi Gijun.
Dia telah mengumpulkan semua preman dan gangster berbahaya di area Seoul. Orang-orang mulai berdatangan. Dan Junmo mengumpulkan mereka semua di dalam. Junmo memberitahu, tak lama lagi dia akan menggantikan kedudukan ayahnya dan memimpin grup Bongsan. Dia akan mengganti seluruh staf dengan orang-orang baru. Dia berjanji akan merekrut banyak orang. Mereka harus menangkap satu orang hari ini. Dan tugas hari ini adalah uji coba untuk orang-orang yang akan direkrutnya. Dan Junmo melemparkan tas uang ke bawah. Dan orang-orang ini memeriksanya. Mereka melihat banyak uang di dalam tas. Junmo memberikan syarat. Mereka tak boleh menghabisi Gijun karena itu adalah tugasnya. 어떻게 다뤄도 좋습니다. 단 그건 제 몫이거든요. Dan akhirnya Gijun sampai di lokasi. Mengenakan sarung tangannya dan mengambil tongkat baseballnya. Sementara Junmo dan Insok melihat kedatangan Gijun lewat kamera CCTV. Insok yang tak kenal Gijun heran kenapa Junmo membayar banyak uang untuk orang seperti ini. Junmo tak mengatakan Gijun berbahaya dan menganggap ini hanya permainan. Dan Gijun pun mulai masuk ke safe house. Para preman, gangster, dan suruhan Junmo telah menunggu. Gijun berkata, 지금 나가. dia memberikan kesempatan bagi mereka yang ingin pergi. Dan orang-orang ini mentertawakannya. Dan Gijun pun memulai serangan barbarnya. Mereka berebutan menyerang, tapi tak berhasil. Orang-orang berjatuhan. Dan mereka mulai takut. Hyung-in rekan Insok datang. Dia dihabisi dengan cara yang barbar. Orang-orang di sana mulai ragu untuk menyerang. Dan Gijun tetap menyerang. Mereka ketakutan dan mundur. Junmo yang memantau di CCTV mulai panik dan akhirnya memerintahkan tim keamanan yang disewanya untuk menghadapi Gijun. Orang-orang masih terus berdatangan menyerang, tapi tak berhasil. Dan akhirnya pria berbadan besar menerobos kerumunan dan langsung membanting Gijun. Awalnya tak seimbang. Tapi dengan kapak di tangan, orang ini jatuh tak bernyawa. Dan Junmo semakin panik. Insok tertawa. Dia akan membereskan orang ini untuknya. Tapi kondisinya berbeda. Gandakan bayarannya menjadi 2 miliar won. Junmo terdiam dan tak bisa menolak. Gijun terus masuk ke dalam. Pasukan keamanan mulai menyerang. Dengan mudah semuanya mengantar nyawa. Gijun masuk lebih dalam. Hanya tinggal Insok yang melindungi Junmo. Gijun pun naik ke atas tangga 아니다 싶으면 dan melewati Insok. Dia berkata jika dia takut dia boleh pergi. Insok langsung menyerangnya. Dan pertarungan dimulai. Gijun yang sudah kepayahan menjadi bulan-bulanan. Junmo senang melihatnya. Dia mulai yakin Insok akan menghabisi Gijun.
menghujaninya pukulan. 남규준 씨. Junmo berkata dia boleh menghabisinya. Gi-jun tak bisa membalas. Dan In-sok membantingnya ke meja kaca. Junmo terus bicara, menghina adiknya, dialah yang menghabisinya. Dan tangan Gi-jun bergerak. Itu membuat In-sok kesulitan melihat. Matanya terluka dan penuh warna merah. Dan Gi-jun mulai membalas menyerang. Orang ini jatuh dan tak bisa bangkit. Dan pukulan keras menghabisinya. Junmo mulai panik saat melihat In-sok telah kalah. Gi-jun berdiri dan berjalan ke arahnya. Junmo yang panik mengambil shotgunnya. Tembakan pertama tak berhasil. Tembakan dua, shotgunnya terlepas. Dan Gi-jun mulai memukul. Tangan. Dan kaki. Junmo sangat ketakutan. Dia memohon Gi-jun berhenti. Adiknya tak akan kembali lagi. Dan satu pukulan membuatnya jatuh dari lantai atas. Pemuda sombong dan arogan ini kehilangan nyawanya. Sementara ketua Bongsan mencoba menghubungi anaknya, tapi anaknya tak kunjung mengangkat telepon. Dan sampai akhirnya anaknya menelpon balik. Suara di seberang ternyata suara Gi-jun. Bongsan segera memberitahu Junmo bukanlah orang yang menghabisi adiknya. Gi-jun berkata, kalau anaknya telah meninggal, telah dilakukan sesuai aturan, meminta dia menerimanya. Bongsan tak terima atas kematian putranya dan berteriak. Dan Gi-jun pun pergi dari sana. Ketua Bongsan sangat shock. Dia tak bisa menerima putranya sudah meninggal. Gi-jun sudah di dalam mobil. Dia teringat obrolannya dengan adiknya saat adiknya mendatanginya di komplek perkemahan. Gi-sok bahkan meminjam jaketnya. Mereka akan bertemu lagi. Saat melewati sebuah jembatan, ada mobil yang dimodifikasi di depannya melaju kencang. Gi-jun tak bisa menghindarinya. Mobilnya terguling dan jatuh ke bawah jembatan. Pengemudinya turun dan menelpon seseorang. 남규준와 쇼리시다. Kita kembali melihat apa yang sebenarnya terjadi pada Gi-sok. Para pemuda berandalan suruhan Junmo kabur dari sana. Dan ternyata di luar gedung, Inspektur Polisi Han Sok-kyun sedang mengamati situasi. Dan saat Gi-sok hendak membuka pintu, seseorang dengan pakaian hitam bertopeng menyerangnya. Orang itu ahli dengan pisau. Dan Gi-sok pun serius menghadapi orang ini. Pisau pendek itu mengenai lengannya. Dan pisau itu tepat sasaran. Pria itu membuka maskernya.
Dia bernama Simane. Gisok kehilangan tenaga. Luka itu membuat Gisok kehilangan nyawanya. Dan Simane pergi dari tempat itu. Tak lama Han Sok-hyun langsung masuk ke parkiran dan melihat mayat Gisok. Seakan-akan Sok-hyun sudah menunggu momen itu. Dia segera melaporkan kasus kematian Gisok pada kepolisian. Sementara itu, mobil yang Gi-jun tumpangi telah ditemukan tim SAR, tapi mereka tak menemukan mayatnya. Dan mereka diperintahkan untuk menemukan mayat itu dan menyusuri sungai. Dan ada laporan kalau mayat ditemukan di Pulau Jara jauh dari sana. Orang-orang ini segera bergerak. Gi-jun terdampar di pinggir sungai dan seseorang membawanya. Ternyata itu adalah Habeom. Dia segera menelpon Dr. Ho, tolong siapkan tempat. Kabar kecelakaan Gi-jun sampai ke ketua Ju-won. Song Chol menawarkan diri untuk menyelidikinya, tapi Ju-won cuma diam dan ponselnya berbunyi. Itu panggilan dari ketua Bongsan yang mengajaknya bertemu. Mereka bertemu di tempat biasa, tanah kosong yang luas. Ju-won mengungkapkan simpati dan duka citanya atas kematian anaknya Junmo. Bongsan hanya diam. Ju-won pun bertanya. Dia mendapat kabar Gi-jun tewas karena kecelakaan. Apakah itu ulahnya? Bongsan mengaku dia tak tahu peristiwa itu. Tapi yang jelas bukan putranya yang menghabisi Gisok. Dia memberikan sebuah kertas laporan pada Ju-won. Itu ternyata laporan keuangan perusahaan cangkang yang didirikan oleh ketua Ju-won. Dan banyak uang yang keluar masuk ke rekening Inspektur Han Sok-hyun. Bongsan sekarang menuduhnya karena ada transaksi perusahaan milik Ju-won di sana. Bongsan curiga Ju-won juga berperan dalam kematian Gisok. Dia sejak awal tak berniat menyerahkan perusahaannya pada Gisok. Semua itu adalah permainannya. Dan dia juga yang memancing Gi-jun keluar. Dan grup Bongsan lah yang paling dirugikan. Ju-won menyangkal semua fitnah itu. Tapi ketua Bongsan tak mempercayai rekannya lagi. Dia berkata, sebentar lagi salah satu dari mereka akan menghilang. Ketua Ju-won langsung ingin mengadakan pertemuan dengan para petinggi perusahaannya. Para petinggi perusahaan masih ragu untuk menyerang balik grup Bongsan. Mereka ingin ini diperhitungkan dan direncanakan dengan matang. Di markas besar grup Bongsan, ketua Bongsan melakukan pertemuan dengan para petinggi perusahaannya. Para direktur dan petinggi sudah di ruangan menunggu kedatangan ketua. Dan tiba-tiba seorang jaksa masuk ke sana dengan surat perintah. Mereka dituduh atas penyerangan dan pencabutan nyawa. Semua orang ini kaget. Para jaksa segera bergerak menangkap para petinggi grup Bongsan. Ketua Bongsan masih sibuk di ruangannya. Dan bawahannya Direktur Hensok melaporkan orang-orang kejaksaan menyergap mereka. Bongsan makin yakin ini adalah ulah ketua Ju-won. Bongsan pun diminta kabur dari sana. Sementara itu, Lee Gyeom-son mendatangi ruangan atasannya dan melaporkan hasilnya. Ketua Bongsan belum berhasil ditangkap dan para petingginya telah ditahan. Tapi kepala Jang malah menuduh Gyeom-son membantu Bongsan kabur. Dia mendapat kabar Gyeom-son masuk ke sana 30 menit lebih awal. Latar belakangnya sebagai anak ketua Ju-won yang berhubungan dengan ketua Bongsan. Gyeom-son hanya diam. Saat kepala Jang akan keluar, Gyeom-son pun bicara. 저번에 말씀하셨죠. Sejak diangkat menjadi jaksa, dia tak pernah takut untuk melawan ayahnya. Gyeom-son pun memberikan berkas laporannya. Ini adalah bukti perkataannya. Kepala Jang membuka dokumen itu. Gyeom-son telah menyiapkan surat penggeledahan dan penangkapan ayahnya sendiri. 과거는 Sementara itu, ketua Ju-won sedang berada di sebuah galeri seni. Tak lama Cha Yong-du datang. Ju-won tak ingin berbasa-basi. Yong-du adalah dalang di balik kematian Nam Gyu-sok dan hubungannya dengan ketua Bongsan jadi memburuk. Dia juga dalang peristiwa 11 tahun yang lalu dan dia juga melakukannya kini, memberikan dokumen buktinya. Semua yang terjadi terlalu kebetulan dan hanya dia yang bisa melakukan. Awalnya Yong-du menyangkal semua tuduhan itu. Yong-du malah menuduh anaknya Gyeom-son sebagai dalang kekacauan ini. Ketua Ju-won langsung marah. Jangan pernah melibatkan anaknya. Ketua Ju-won pun pergi dari sana.
Sementara Gijun dirawat di klinik Taegwang, dia merasa sudah membaik dan akan pergi dari sana. Dia tak ingin orang-orang di sini dalam bahaya. Dr. Ho melihat ke dalam ruangan dan Gijun sudah pergi tanpa pamit. Dia berharap Gijun baik-baik saja. Dan Gijun pun menemui Habyom. Habyom membawakan barang-barang Gisok yang Gijun minta dan memberikan kunci mobil adiknya pada Gijun. Dia telah menukar plat mobilnya, jadi tak akan terlacak. Dan Gijun pun pergi dari sana. Sim Song Won sedang makan dengan Yang Sik. Tak peduli apa yang terjadi dengan grup Bongsan dan Juwon. Dan mereka menggosipkan Gijun, yang akhirnya mati konyol. Dia bodoh sekali melakukan semua itu. Harusnya dia tetap diam. Dan tiba-tiba Gijun datang. Songwon langsung mengusir Yang Sik. Wajah orang ini langsung pucat. Gijun ingin tahu siapa orang yang ingin menghabisinya. 기회를 주는 거지. 춘석이랑 병호 형은. Gijun juga bertanya tentang mayat Chun Seok dan Byung Ho. Songwon telah menangani mereka dan dimakamkan di rumah duka dengan layak. Walaupun biayanya besar, Gijun cuma diam dan merasa bersalah. Sementara di rumah ketua Juwon, dia mendatangi anaknya. Dia kepikiran perkataan Yongdu, bertanya apa yang ingin Gyeongson sampaikan padanya. Anaknya menyampaikan soal grup Bongsan yang baru ini kejaksaan tangkap. Dan Juwon menanyai Gyeongson, apakah dia bertemu dengan Cha Yongdu dari kepolisian. Gyeongson mengaku dia hanya menjalankan pekerjaannya sebagai jaksa dan tak mengerti maksud pertanyaan ayahnya. Juwon masih percaya dengan anaknya, lalu pergi dari sana. Esok harinya, Juwon mengumpulkan pimpinan perusahaannya. Dia akan membuat keputusan untuk menyerang Bongsan Group. Juwon mengatakan, sejak ketua Oh meninggal, dia hanya menjadi pengamat dan tak pernah bicara. Kini dia akan mengotori tangannya untuk terakhir kalinya. Ketua Bongsan sedang bersembunyi dan dia mendapat kabar grup Jungwon telah menyerang. Hyung Sok, salah satu direktur, menyuruh Bongsan untuk kabur. Dia akan menahan serangan orang-orang Juwon. Tapi ternyata rute kabur yang Hyung Sok berikan adalah jebakan. Bawahannya telah berkhianat. Ketua Bongsan menyerang bertarung dengan anggota grup Juwon. Salah satu tangan kanannya juga dihabisi. Hyung Sok yang kabur bertemu dengan pasukan Juwon. Tapi dia malah dibiarkan untuk melarikan diri. Sementara ketua Bongsan terjebak di kerumunan orang-orang. Dan akhirnya ketua Juwon muncul bersama Choi Sang-chul. Song-chul ingin menyerang. Ketua Juwon menahannya, meminta semua anak buah mereka keluar dari sana. Juwon meminta maaf pada Bongsan. Bongsan mengatakan inilah karma karena jalan yang telah mereka pilih. Ketua Bongsan menyerang. Dan serangan Juwon tepat sasaran. Dalam sekaratnya Bongsan berkata, Juwon akan menerima nasib yang sama dengannya. Dan orang ini jatuh. Akhirnya semuanya selesai. Ketua Juwon dan anak buahnya pergi dari sana. Dan Hyung Sok yang telah berkhianat ternyata menelpon Cha Yongdu. Cha Yongdu pun menepati janjinya. Dia akan menjadikan Hyung Sok sebagai bos grup Bongsan. Target selanjutnya adalah ketua Juwon. Dan perusahaan Enclean diminta Juwon untuk membersihkan lokasi. Songwon pun mengajak Gijun ke sana. Dia merasa ada yang janggal. Ketua Juwon yang dia kenal tak akan melakukan tindakan ini. Gijun merasa orang ini terpaksa. Ada sesuatu yang ingin dia lindungi. Cha Yongdu mengunjungi penjara. Dia bertemu dengan seseorang. Ternyata itu Heidu, bekas tangan kanan ketua Oh di zaman dulu. Ketua Juwon sedang berada di rumah. Dia mendapatkan telepon dari Gijun yang ingin mengajaknya bertemu.
Dia tak menyangka Gi-jun masih hidup. Mereka bertemu di pinggiran kota jauh dari keramaian. Dia sudah menduga Gi-jun tak akan mati semudah itu. Gi-jun memastikan apakah dia terlibat dan berniat menghabisinya. Ju-won tentu membantahnya. Dan akhirnya dia menceritakan soal Inspektur Cha Yong-du, petugas kepolisian yang membantu para gangster di Seoul. Yong-du dulu direkrut oleh Ketua Oh melalui koneksinya di kepolisian. Yong-du berperan memberikan mereka informasi internal polisi dan menutupi aktivitas ilegal para gangster. Awalnya Yong-du tak serakah, tapi setelah Ketua Oh meninggal, Yong-du ternyata ikut campur di urusan kedua grup. Dia menghasilkan banyak uang. Orang ini menyimpan hartanya di sebuah apartemen veteran yang tersembunyi sebagai kantor rahasianya. Dan penghasilannya sangat banyak. Dia mengetahui semua kelemahan Bong-san dan Ju-won, mengendalikan mereka dari balik layar. Mereka telah tertipu oleh orang ini. Orang ini menggerogoti dan mengatur skenario untuk menghancurkan kedua grup. Dialah dalang di balik semua kekacauan ini, termasuk kejadian 11 tahun yang lalu. Ji-won akhirnya mendengarkan sebuah rekaman suara Cha Yong-du yang menghasut Gi-sok menghabisi putra Ketua Oh. Dia memfitnah putra Ketua Oh akan menghabisi kakaknya Gi-jun. Ju-won mengaku dia benar-benar ingin mewariskan perusahaannya pada Gi-sok. Dan sekarang tak ada yang bisa dia percaya. Dan Gi-jun bertanya bagaimana bisa bertemu dengan Cha Yong-du. Ju-won akan membantunya dan memancingnya muncul keluar. Gi-jun pun pamit dari sana. Tak jauh dari sana, Song Chol mengamati pembicaraan mereka dan melaporkannya pada seseorang. Yong-du sedang berada di kantornya. HP-nya berbunyi. Ketua Ju-won menelponnya. Ju-won ingin mengajak Yong-du bertemu. Yong-du pun menyanggupinya. Sebelum pertemuannya dengan Ketua Ju-won, dia lebih dulu sudah bertemu dengan Hyun-sok yang berkhianat dari Bong-san, Choi Song-chul dari Ju-won, dan orang yang terakhir datang adalah Lee Gum-son, anak Ketua Ju-won. Ternyata jaksa muda ini terlibat sesuatu dengan Yong-du. Dan ternyata Yong-du ingin Gyeom-son segera memutuskan apa yang akan dilakukannya untuk merebut grup Ju-won. Gyeom-son masih memikirkan strategi yang tepat untuk mengambil alih semuanya. Malam itu Yong-du hendak pulang dan akan masuk ke mobilnya. Gi-jun telah di sana dan langsung menyerangnya. Dan ternyata ada yang mencegah Gi-jun. Orang itu adalah Hae-du. Gi-jun kaget melihatnya. Dia adalah tangan kanan Ketua Oh dulu. Pertarungan terakhirnya membuat Hae-du kehilangan tangannya. Cha Yong-du pergi dari sana dengan mobilnya. Dan duel mereka terhenti saat ada petugas yang mendekat ke sana. Hae-du pun pergi. Di perjalanan, Yong-du sangat kaget. Dia bisa saja kehilangan nyawanya dan menduga Ketua Ju-won lah yang menjebaknya. Gi-jun segera meminta bantuan Song-won untuk melacak mobil milik Cha Yong-du. Song-won sempat ragu membantunya. Orang ini adalah petugas kepolisian. Setelah dipaksa, Song-won akan membantunya. Cha Yong-du sekarang menjabat di bagian perencanaan dan anggaran. Jabatannya sudah tinggi. Dan dia menghubungi Ketua Ju-won. Ju-won tak menduga Yong-du berhasil selamat dari Gi-jun. Yong-du meminta waktu Ketua Ju-won dan mengajaknya bertemu. Ju-won akan pergi ke rapat petinggi perusahaan dan anaknya mendatanginya. Akhirnya pemuda ini mengatakan yang sebenarnya. Dia akan pergi ke rapat dewan untuk mewakili ayahnya. Dan Gyeom-son menyebut nama Cha Yong-du. Dia berencana bekerja sama dengannya mengubah permainan ini. Ju-won semakin murka. Dia tak rela Gyeom-son masuk ke dunia gangster. Dia sudah menyekolahkannya setinggi mungkin dan hidup normal menjadi jaksa. Tapi Gyeom-son sudah menyimpan ambisi terlalu lama. Dia ingin menjadi seperti ayahnya. Dia dari dulu ingin menggantikan posisinya. Ini salah ayahnya yang selalu mengasingkannya. Dia akan membuktikan dirinya pantas. Dia sangat kesal ayahnya memberikan posisi pada Nam Gyu-sok. Gong-son mengeluarkan surat. Itu surat dakwaan terhadap ayahnya sendiri. Jung-won marah membuang surat itu.
dan ternyata tangan kanannya Song Chol telah berpihak pada Gyeomson. Mereka harus pergi sekarang. Sebentar lagi rapat dewan akan dimulai. Ju-won sangat kaget dan shock. Dia hanya bisa masuk kembali ke ruangannya. Yongdu pun menghubungi Hae-do. Dia akan memberikan kesempatan untuk balas dendam ke Gi-jun, menyuruh Hae-do membawa mobilnya untuk menjebak Gi-jun. Dan segera para pekerja di grup makam melaporkan mereka menemukan mobil Cha Yong-do. Song-won pun langsung mengabari Gi-jun lokasi mobil itu. Gi-jun berterima kasih, dia akan menyelesaikan semuanya. Dia sampai di sebuah lokasi parkiran dan Hae-do sudah menunggunya. Hae-do mengatakan kenapa 11 tahun yang lalu dia tak menghabisinya, hanya membuat tangannya cacat. Gi-jun berkata dia seniornya. Hae-do yang tak terima langsung menyerang. Hae-do yang harga dirinya tinggi memberikan Gi-jun pisau. Ayo duel dengan serius. Dan pisau Gi-jun mengenai titik vitalnya. Gi-jun sebenarnya kasihan pada Hae-do. Tapi orang ini ingin menyelesaikan semuanya di sini untuk kalah dalam kematiannya. Hae-do pun sempat menelpon Yongdu dan mengatakan di mana dia bisa menemukannya. Sementara itu para anggota dewan heran dengan kehadiran Gyeomson. Gyeomson langsung duduk di kursi yang diimpikannya selama ini. Para anggota dewan bingung dan ragu. Gyeomson mengatakan, mulai sekarang dialah yang mengambil alih grup Ju-won. Seorang petinggi perusahaan menolak dengan tegas. Dia berdiri. Dan banyak dewan lain yang tak setuju dengan ini. Gyeomson mengizinkan orang-orang yang menolaknya untuk keluar. Petinggi itu pun keluar. Dan di luar terdengar suaranya dihajar dan minta ampun. Yang lain pun langsung mengurungkan niatnya dan kembali duduk di kursinya masing-masing. Gyeomson berkata, dia berbeda dengan ayahnya. Dia tak segan untuk mengotori tangannya sendiri. Semua petinggi jadi ketakutan. Sementara itu, Ju-won menunggu kedatangan Yongdu di rumahnya. Ju-won sangat marah, memutuskan mengambil pistolnya yang disimpan di brankas. Yongdu akhirnya datang. Yongdu sudah siap dengan pisaunya. Saat dia mendekat, Ju-won menodongnya. Orang ini mundur, tapi tiba-tiba Pak Tua ini batuk. Yongdu segera menyerangnya. Yongdu berhasil menjatuhkan pistol itu dan berusaha meraihnya dan menembakkan pistol itu. Akhirnya Pak Tua yang naif ini pun meninggal. Yongdu pun segera membereskan ruangan itu, mengembalikan ketua Ju-won ke kursinya. Dan ternyata aksi itu disadap oleh Gyeomson. Dia tahu ayahnya telah meninggal dihabisi. Gi-jun rencananya akan menemui ketua Ju-won di rumahnya. Saat dia masuk ke ruangannya, ketua Ju-won sudah tak bernyawa. Dan tiba-tiba segerombolan polisi menyergap dan menyuruhnya menyerah. Mengatakan dia adalah tersangka kematian ketua Ju-won. Tak lama Yongdu muncul di sana. Gi-jun tahu dia telah dijebak. Orang ini tertawa dan mengejeknya. Dan Gyeomson datang ke rumah melihat jasad ayahnya. Di laporan tertulis Nam Gi-jun yang menghabisi ayahnya. Dan dia juga sudah tahu kejadian yang sebenarnya. Yongdu pun menginterogasi Gi-jun. Orang ini mengungkapkan dia sudah bekerja dengan seseorang untuk membuat rencana dan kekacauan ini. Ketika adiknya ditetapkan sebagai pewaris, dia sudah dijadikan target. Kesempatan untuknya hanya dua, meninggal atau naik tahta.
Dan rencananya Nam Gi-jun akan dipindahkan. Mereka tak akan membawa Gi-jun ke tahanan dan sudah punya rencana lain. Gi-jun sudah di mobil tahanan, banyak petugas yang menjaganya, dan tiba-tiba mobil berubah arah. Dan saat di terowongan, Gi-jun lebih dulu menyerang mereka. Satu persatu dikalahkan. Dan mereka menyasar dengan mobil hingga kendaraan terbalik. Gi-jun berusaha keluar dari mobil. Masih ada satu petugas tersisa dan dia akan menghabisi Gi-jun. Sebuah mobil tiba-tiba lewat dan ternyata itu Song-won dan anggotanya. 차영도한테서 전화가 왔어. Ternyata Cha Yong-do lah yang mempekerjakan perusahaannya untuk membereskan mayat Gi-jun, dan dia memutuskan untuk menolongnya. Bagaimanapun mereka berasal dari tempat yang sama. Dia memberikan info tentang latar belakang Yong-do pada Gi-jun dan memberikan ponsel sekali pakai yang bisa dia gunakan dan sebuah bukti pencabutan nyawa Bongsan yang ditemukannya. Dia yakin ini nanti akan berguna. Song-won mengatakan dia akan segera pergi ke luar negeri. Setelah kekacauan mereda, dia baru akan pulang ke Korea. 빨리 가. Yong-do mendapatkan laporan. Song-won melaporkan Gi-jun sudah tewas. Itu kecelakaan saat pemindahan. Yong-do senang. Akhirnya orang itu tewas juga. Gyeom-son pun mendengarkan rekaman suara Yong-do saat menghabisi ayahnya. Song-chol ingin menghabisi Yong-do. Gyeom-son melarangnya. Mereka harus mengamankan berkas rahasia grup Ju-won. Banyak bukti yang dipegang oleh Yong-do. Dia sudah menyiapkan surat pernyataan dan penggeledahan untuk Cha Yong-do. Dan besoknya, petugas kejaksaan mendatangi badan kepolisian Seoul, mencari Cha Yong-do dan menyita semua barang dan dokumen di unit kantornya. Mereka meminta Yong-do untuk datang ke pengadilan. Salah satu anak buah Yong-do melihat penyitaan itu. Dia segera menelpon dan melarang bosnya untuk datang ke kantor. Orang kejaksaan telah tiba. Cha Yong-do langsung panik dan memelankan mobilnya. Dia segera menghubungi Gyeom-son. Kenapa dia menikamnya dari belakang? Dan pemuda ini berkata, dia tahu Yong-do lah yang telah menghabisi ayahnya, bukan Na Gim-jun. Yong-do langsung panik dan mencoba berkilah. Yong-do berusaha mengajaknya bertemu membahas masalah ini, tapi Gyeom-son menolak, lalu menutup telepon. Yong-do benar-benar kesal. Dia langsung menghubungi seseorang, tapi orang itu tak mengangkat teleponnya. Ternyata inilah asasin yang menghabisi Nam Gi-sok yang bernama Shimane atau Kaneyama. Dia ternyata sedang bersama Gyeom-son. Gyeom-son tahu Shimane adalah buronan Interpol. Dia menjamin Shimane akan tinggal dan menjadi warga Korea, tapi dia harus menghabisi beberapa orang untuknya. 이게 진짜 마지막이다. Song-won pun membantu Gi-jun melacak keberadaan mobil Yong-do. Ini bantuan terakhirnya sebelum keluar negeri. Yong-do mengutus anak buahnya untuk mengambil barang bukti rahasianya di tempat bermain golf. Dan Gi-jun sudah mengikuti orang ini dari belakang. Ternyata inilah kejadian 8 bulan yang lewat. Gyeom-son mendatangi Yong-do di sebuah galeri seni, memberitahu kejaksaan sedang menyelidiki kasus penyuapan yang dilakukannya. Gyeom-son mengatakan dia bisa menghentikan dan membersihkannya. Tapi dia ingin sesuatu. Dia ingin menguasai grup Bongsan dan Ju-won dan duduk di puncaknya. Yong-do tak menyangka tuan muda ini sangat ambisius. Langkah pertama, dia akan menyingkirkan Nam Gi-sok menggunakan Junmo, anak ketua Bongsan. Yong-do setuju, tapi mereka harus waspada dengan Gi-jun. Gyeom-son sudah punya rencana mengatasinya, dan pemuda ini pergi dari sana. Ternyata Yong-do merekam percakapan mereka. Semua bukti suara orang-orang yang bekerja sama dengannya disimpannya di tempat rahasia, bersama rekaman yang lain. Ini adalah asuransi hidupnya jika ada yang mengkhianatinya. Gyeom-son telah menyita barang-barang Yong-do, tapi dia tak menemukan berkas rahasia yang dicarinya. Itu tak ada di sana. Gyeom-son melihat sebuah tas dan membuka isinya. Ternyata itu adalah pistol milik ayahnya. Mereka akan mengadakan pemakaman ayahnya dulu sebelum mengurus Cha Yong-do.
Sementara itu, Sim Song-won pergi ke pelabuhan. Dia bersiap akan keluar negeri. Sudah 20 menit Song-won menunggu kapalnya, tapi kapten kapalnya tak kunjung datang. Song-won menyuruh Yang Sik untuk mencari kapten itu. Yang Sik pun keluar dari mobil. Saat dia sedang menunggu, dia telah menyiapkan uang cash dan di rekening untuk kabur dari Korea. Dan dia teringat masa lalu. Saat Choi Song Chul dan Nam Gi Jun baru bergabung dengan grup Oh. Dan ada yang mengetuk mobilnya. Saat dibuka tak ada siapa-siapa. Dan tiba-tiba 2 orang menyerangnya. Song-won pun berusaha mempertahankan diri. Walau terluka, dia berhasil menghabisi keduanya. Dia mengambil kopernya dan berteriak memanggil Yang Sik. Yang Sik pun datang, dan tiba-tiba anak buahnya sendiri menyerangnya. Song-won melotot tak rela. Dan dia kehilangan nyawanya. Yang Sik segera menelpon. Ternyata itu Song Chol. Dia telah membereskan Song-won dan Song Chol melapor pada bosnya. Satu persatu urusan mereka telah selesai. Gi Jun terus mengikuti anak buah Cha Yong-du hingga ke sebuah gedung dan mencegat mereka. Lalu menghabisi kedua orang ini. Gi Jun pun terus masuk ke dalam area gedung. Di dalam, Cha Yong-du sedang menunggu anak buahnya membawakan barang bukti yang paling penting. Gi Jun melihat suasana yang sepi itu, dan tiba-tiba Simane menyerangnya. Ternyata Simane juga mengejar Cha Yong-du. Mereka pun duel. Gi Jun terlempar keluar. Orang ini sangat ahli menggunakan pisaunya. Simane mengatakan dia tak ada apa-apanya, sama dengan adiknya. Membuat Gi Jun tahu orang inilah pelakunya. Gi Jun sempat jatuh dan terpojok. Dan membalikkan keadaan. Belati pendek itu ditahan. Dan dengan belati unik itu, Gi Jun menghabisi Simane. Sama seperti yang dia lakukan dengan adiknya, Gi Jun melanjutkan perjalanannya. Cha Yong-du terus memantau CCTV, melihat Gi Jun yang sedang menuju ruangannya. Cha Yong-du menyiapkan dirinya. Saat Gi Jun masuk, Yong-du menembak. 누군지 알고 있다. Gi Jun melemparkan flash disk yang telah diambilnya dari anak buah Cha Yong-du.
Orang ini tetap tenang, mengungkapkan itulah semua bukti yang dia cari. Lee Gyum-son lah di balik kematian Nam Gi-sok. Dialah yang membuat kekacauan ini sebenarnya. Cha Yong-du pun menawarkan diri untuk membantunya menghabisi Gyum-son. Ambillah grup Bongsan dan Juwon untuknya. Dia akan membantunya. Jadilah penguasa yang baru di Seoul. Gi Jun-gram, orang ini tak merasa bersalah. Tak berhasil, Cha Yong-du kembali menembak. Kertas pun dilemparkan, membuat Yong-du kesulitan. Saat pistol terlepas, saat itulah nyawa Yong-du dalam bahaya. Gi Jun sengaja menyerang titik vital orang ini. Dan akhirnya bertanya, apakah dia ingin hidup? 살고 싶어. Orang ini sudah sekarat. Dan akhirnya kehilangan nyawanya. Sebelum pemakaman dimulai, Gyum-son bertemu dengan beberapa petinggi kejaksaan. Memberitahu mereka, dia akan menyatukan grup Juwon dan Bongsan, membuat alun-alun utama. Dan dengan kerjasama mereka, kerajaan kecil itu tak akan bisa disentuh pihak luar. Dia tak ingin lagi perusahaannya bersembunyi di balik bayang-bayang, dan akan membuat perusahaan ini legal. Dengan jabatannya sebagai jaksa, dia akan mewujudkannya. Pemakaman pun dimulai. Itu diadakan di sebuah gereja. Orang-orang terdekat Juwon datang melepas kepergiannya. Dan tiba-tiba Gi Jun datang ke sana dengan tubuh penuh warna merah. Gi Jun memberikan penghormatan terakhirnya. Gyum-son langsung menduga si Mane telah gagal. Tapi dia yakin Yong-du telah dihabisi. Itu cukup baik. Gi Jun bertanya apa alasannya melakukan ini. Gyum-son pun menjawab, adiknya dan dirinya telah ditawari ayahnya mengambil grup Juwon. Itu sesuatu yang berharga, tapi mereka berdua menganggapnya tak penting. Itulah yang membuatnya terluka. Dia iri dengan dirinya dan Gi-sok. Gi Jun berkata, dia bisa mengantar kematian ayahnya. Hiduplah sampai besok dan tunggu dia. Gi Jun meninggalkan cerutu milik ketua Juwon dan keluar dari gereja. Sebelum menyelesaikan ini, Gi Jun mengunjungi makam adiknya dan meninggalkan foto bersama mereka. Lalu dia bertemu dengan Habyom, memberikan flash disk yang berisi rekaman suara Gyum-son, bukti semua kekacauan geng Bongsan dan geng Juwon, dan siapa pelaku dan otak sebenarnya. Semua buktinya jelas di sana. Meminta Habyom menjaganya baik-baik, dan dia juga meminta Habyom untuk keluar dari dunia gangster. Seseorang harus tetap hidup untuk melanjutkan tekad mereka yang telah meninggal. Habyom terdiam. Besok harinya, Gyum-son dan kepala bagian Jang datang ke ruangan kepala jaksa. Gyum-son menunjukkan bukti penggelapan uang dan rekening luar negeri yang dia punya. Kepala kejaksaan meminta Jang untuk keluar. Mereka bicara berdua. Gyum-son hanya ingin proposal penggabungan Bongsan dan Juwon disetujui secara hukum. Kepala kejaksaan bertanya, apa untung baginya? Gyum-son dengan berani menjawab, dia bisa memperpanjang masa jabatannya selama mungkin. Dan kepala jaksa ini pun setuju. Dia langsung mencoba melobi jaksa agung untuk rencana penggabungan kedua grup itu. Di hotel JW De Akro, Song Chol dan staf hotel mengatur ruangan dan ditandatanganilah penyatuan grup Bongsan dan Juwon. Song Chol yang mewakili Gyum-son. Sementara itu Habyom pun mendengarkan rekaman flash disk. Semua barang bukti sangat jelas. Habyom pun bertemu dengan seorang wartawan wanita. Wartawan ini sangat tertarik, tapi dia juga takut ada hal buruk terjadi. Habyom meyakinkannya, dan semua bukti itu dikirim. Acara pertemuan dengan para pejabat tinggi di Hotel JW De Akro pun dimulai. Gyum-son memberi kata sambutan. Dia adalah CEO baru yang ditunjuk. Grup Juwon dan grup Bongsan akan bergabung. Perusahaan tidak akan berdiri lagi di dalam bayangan. Dan dia akan membuat gedung baru pusat bagi semuanya. Semua orang di sini akan mendapatkan keuntungan. Tentu saja para tamu bertepuk tangan.
Kepala jaksa dan jaksa agung duduk bersama Gyeomson, membahas soal rencana kerjasama ke depan. Di tengah obrolan, kepala bagian Jang mendatangi jaksa agung, menunjukkan sesuatu di HP-nya. Berita dan barang bukti telah disebarkan media. Semua kejahatan yang Gyeomson lakukan. Kriminal terhadap Nam Gin-sok memanfaatkan Gu Jin-mo. Tentu saja para pejabat ini langsung main aman. Mereka minta izin untuk pergi. Bahkan juga semua orang. Gyeomson pun bingung apa yang terjadi. Dan dia melihat berita. Itu membuatnya sangat stres dan pusing. Dan ternyata kepala bagian Jang kembali mendatangi Gyeomson. Dia masih sempat-sempatnya mengejek pemuda ini. Rencananya tak akan berhasil. Dan mengatainya, kriminal tetaplah kriminal. Gyeomson tak terima. Dan dia menyerang orang ini dan memukulinya. Song Chol segera menghentikan pemuda ini dan menyuruhnya pergi dari sana. Bahkan Song Chol harus membentaknya. Song Chol pusing menghadapi tingkah bos barunya ini. Dan akhirnya seseorang sampai. Gi-jun datang ke hotel De Acro mencari Gyeomson. Anak buahnya menghalangi Gi-jun yang ingin masuk. Tapi sia-sia, mereka jadi ragu. Dan tiba-tiba Song Chol datang menghentikan mereka. Memerintahkan anak buahnya pergi dari sana. Song Chol pun memohon. Sebagai seorang teman, dia meminta Gi-jun untuk berhenti. Tolong selesaikan di sini. Tapi Gi-jun tak bisa menghentikannya. Jalan panjangnya harus selesai. Song Chol mengalah akan mengantar Gi-jun untuk menemui Gyeomson. Tapi tiba-tiba orang ini menyerang Gi-jun dari belakang. Gi-jun pun balik menyerangnya. 이해하지. Dia menatap sedih temannya ini. Song Chol pun berkata, selesaikan perjalanan yang telah dia mulai. Dan mengatakan di mana Gyeomson berada. Orang ini meninggal dunia. Gi-jun masuk ke mobilnya dan pergi ke rumah ketua Juwon. Gyeomson telah menunggu kedatangan Gi-jun, menyiapkan pistol ayahnya. Gi-jun pun sampai dan masuk dan duduk di kursi. Gyeomson berkata dia sangat ingin menggantikan posisi ayahnya. Dia ingin rasa hormat dan kagum dari semua anggota. Itu adalah cita-citanya sejak kecil. Gi-jun menasihati pemuda ini. Itu bukan hormat, tapi rasa takut yang menjadi beban. Itulah ayahnya tak pernah setuju dia masuk ke dunia gangster. Mereka cuma mengalami mimpi buruk tiap hari. Tapi dia sudah terlibat terlalu dalam. Dia akan menyelesaikannya. Gi-jun bangkit mengeluarkan pisaunya. Gyeomson mengambil pistol dan menembak. Tapi Gi-jun tetap berdiri dan kembali mendekatinya. Gyeomson sadar Gi-jun tak akan berhenti. Dia akan memilih jalannya sendiri, akan menghabisi dirinya. Dan pisau itu menghentikan nyawa pemuda yang penuh ambisi ini. Dan meninggal di tempat duduk yang sama dengan ayahnya. Dan Gi-jun kembali ke area perkemahannya, tempat dia mengobrol dengan adiknya terakhir kali. Tubuh dan pikirannya sudah kelelahan. Dia seperti melihat adiknya menemaninya di sana. Salju mulai turun, bertanda musim dingin mulai mencapai puncaknya. Dan Gi-jun masih duduk di sana, seolah menunggu kedatangan adiknya yang akan menjemputnya. Dan akhirnya film yang epik dan penuh adrenalin ini selesai. Hidup di dunia kriminal memang tak lepas dari karma yang berputar-putar. Selalu tentang balas dendam dan pengkhianatan. Tentang menyelamatkan diri sendiri. Dan tokoh utama membuktikan tekad dan jalan balas dendamnya. Walau akhirnya dia juga tak punya apa-apa lagi. Semoga terhibur menonton video ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di channel ini. Jika suka dan terhibur dengan video ini, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Tetap sehat dan tetap bahagia. Kita jumpa lagi di film atau serial kami selanjutnya. Bye.